anak soleh, cucu soleh, keturunan yang soleh-soleh, tiga-tiganya dapat. Ada manusia ini tiga-tiganya tak dapat. Hartanya kemana? Habis diambil anaknya, habis diambil istrinya, istrinya pun diambil brownies, berondong manis. Keutamaan ilmu ada pada amal. As-sanad minad din, sanad itu bagian dari agama. Fanzuru amman ta'khudhu dinakum, lihat kamu mengambil agama kamu dari siapa. Ada orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Abdul Somad berceramah, bersedekahlah, berwakaflah, bangunlah masjid, bangunlah asrama, bangunlah kelas. Datanglah oci-oci ngasih 2.000 perak. Judul lagunya Ya Dana, Ya Dana, Ya Dana, Ya Dana, dana belum cair. Tapi kalau kalian duduk di anggota dewan, DPRD kabupaten, DPRD kota, DPR RI, DPRD provinsi, DPD, tak perlu takbir, tak perlu ceramah, tak perlu tabligh akbar, cukup dengan tanda tangan. Selesai. Itu kalau tanda tangannya ke atas, itu menara masjid tuh. Kalau tanda tangannya ke bawah, itu WC sama toilet. Pakai tanda tangan itu selagi masih bisa. Betul. Alumni Mustafawiyah mesti duduk di legislatif, mesti duduk di politik, mesti duduk di bisnis. Lihat bakatnya masing-masing. Ada kawan saya ini Pak Ustadz, ya, waktu di pondok dulu udah nampak bakat bisnisnya. Apa? Semua dijualnya, kualiku pun dijualnya juga. Nah, ini nampaknya di bisnis. Ada kawanku di Mesir dulu Pak Ustadz, ya, alumni Mustafawiyah, masakannya enak. Bisa pula di Kairo dia masak daun ubi tumbuh. Gimana cara kalian bisa dapat daun ubi di Kairo? Rupanya minta jemur dia sama emaknya. Daun ubi itu kan kalau masuk ke pesawat, kalau masih hijau busuk sampai ke Kairo. Dijemur sampai kering macam daun kresek pisang. Setelah itu dikirim ke Kairo. Patutlah hitam daun ubi tumbuh ini, rupanya kering. Bisa dibuatnya. Punya rumah makan kuliner. Yang penting semuanya dipakai untuk amal jariah, mengalir setelah mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul. Tuan Syekh Mustafa Hussein dapat tiga-tiganya. Hadis riwayat Muslim. Idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a amaluhu, putus amalnya, illa min salasin, kecuali 3. Shadaqatin jariyah, sedekah jariyahnya mengalir, pondok pesantren seluas mata memandang, ilmin yuntafa'u bih, ilmu bermanfaat
sampai hari ini, dari guru bersanad sampai ke adik-adikku, mengalir semuanya. Waladin salihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan, anak soleh, cucu soleh, keturunan yang soleh-soleh, tiga-tiganya dapat. Mudah-mudahan kita bisa mengikut almarhum, tiga-tiganya dapat. Ada manusia ini tiga-tiganya tak dapat. Hartanya kemana? Habis diambil anaknya, habis diambil istrinya, istrinya pun diambil brownies, brondong manis. Tak tersisa sama dia, apapun tak dapat. Ilmunya, ada ilmunya Pak Ustadz. Ilmu apa? Ilmu santet. Anaknya tiga Pak Ustadz. Yang pertama sakau, yang kedua mabuk, yang ketiga error. Apalah lagi yang tersisa? Ada yang tersisa Pak Ustadz. Apa? Neraka jahanam. Mudah-mudahan kita dekat dengan orang-orang soleh ini, mendapatkan karomah limpahan barokah. Doakan supaya Abdul Somad dapat tiga-tiganya. Tengoklah bersihnya hati, tengoklah bersihnya hati anak-anak pesantren Mustafawiyah. Padahal yang ku minta doakan Abdul Somad, mereka semuanya setuju. Amin. Kalau orang hatinya tak bersih, pasti dia tanya, mudah-mudahan Abdul Somad dapat tiga-tiganya. Maksud kau, kenapa kami tak dapat? Karena mereka tahu saat mereka mengatakan amin, maka saat itu mereka sedang mengatakan, kabulkan jugalah untuk kami semuanya ya Allah. Jadi kalau ada orang yang ragu, bapak-bapak, ibu-ibu wali santri yang ragu tentang memasukkan anak ke pesantren Mustafawiyah, aku sudah datang 3 kali kemari melihat, berjumpa anak kalian dalam keadaan sehat walafiat. Tidak ada yang meninggal dunia. Pernah selama Ustaz Somad ceramah meninggal? Tak ada. Tengoklah mereka. Tapi Pak Ustaz, kami ini kepanasan berjemur. Sabar. Ustaz Somad itu ceramah tidak lebih dari 60 menit. Sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Belum pernah lebih daripada itu. Kenapa Ustaz Somad ceramah cuma 60 menit? Karena bahannya tak banyak. Kalau dulu dia tamat Mustafawiyah mungkin bisa agak 2 jam. Banyak kitab yang dibacanya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah bahwa keutamaan ilmu ada pada amal. Ilmu yang banyak di Mustafawiyah, dari mulai ilmu akidahnya, ilmu akhlaknya, ilmu nahunya, ilmu sarafnya, ilmu fikihnya, qawaidul fikihnya, hafalan Qur'annya, itu hanya debu dihembus angin kalau tidak ada amal soleh. Paksa-paksakan sholat berjamaah anakku, paksa-paksakan sholat tahajud malam, paksa-paksakan wudhu sebelum masuk kelas, paksa-paksakan mengirimkan Al-Fatihah untuk Tuan Syekh supaya dapat limpahan barokahnya, paksa-paksakan untuk berzikir, bertasbih.
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Insyaallah man amila bima alim, man amila bima alim, siapa yang mengamalkan ilmu yang sudah dipelajarinya, allamallahu ma lam ya'lam, maka Allah akan mengajarkan pada dia ilmu yang tidak pernah dia pelajari. Maka itulah rahasia dari wattaqullah, takutlah kepada Allah, wa yu'allimukumullah, Allah yang akan mengajarkan kamu ilmu. Yang kita baca tak seberapa, yang kita dengar tak seberapa, tapi pemberian Allah luar biasa. Itu sudah banyak pada guru-guru kita. Dari zikirnya, saya punya kawan tamat dari Mustafawiyah, saya tanya, bang, apa amalan abang di Mustafawiyah dulu? Kami selalu membaca Dalailul Khairat. Sampai sekarang masih diamalkan? Adik-adikku yang dari Mustafawiyah punya Dalailul Khairat, maka tulis sanadnya di belakang. Aku mendapatkan Dalailul Khairat ini dari guruku, guruku dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya, sampai sanadnya kepada Syekh Mustafa Husain, dari gurunya di Makkah sampai kepada imam yang menulis Dalail Khairat. Beberapa waktu yang lalu ada orang di Maroko meminta saya carikan sanad Dalail Khairat dari orang Sumatera, karena dia sedang mengumpulkan sanad Dalail Khairat seluruh dunia. Maka dapat saya satu dari Syekh Mustafa Husain, saya kirimkan ke Maroko supaya dicatatkannya dalam buku sanad Dalailul Khairat. Dari Maroko singgah ke Makkah sampai ke Mandailing Natal, dan sampailah ke adik-adikku sekalian. Ilmu kalian bersanad. Apa sanad itu Pak Ustadz? Sekarang banyak orang ilmu tak bersanad. Dari mana kau dapat ini? Dari guru saya. Siapa guru kau? YouTube. Macam mana berguru ke YouTube? YouTube ini ada juga tasrifnya Pak Ustadz. Taba yatubu YouTuban. Kalau ada orang belajar, maka dia mesti melihat gurunya. As-sanad minad din, sanad itu bagian dari agama. Fanzuru amman ta'khudhu dinakum, lihat kamu mengambil agama kamu dari siapa. Ada orang Khawarij, ada Murji'ah, ada Syiah, ada Mu'tazilah, ada Qadariyah, ada Jabariyah, ada fitnah khalqil Quran, ada sekuler, ada liberal, ada komunis, ada ateis, ada agnostik. Sanad kita dari ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah. Akidah kita Imam Abul Hasan al-Ash'ari, masa dalam kitab Ad-Dasuqi ala Ummil Barahil, wujud qin
idam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Akidahnya Ahlus Sunnah, siapa yang menyusunnya? Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Fikihnya bermazhab, siapa penyusunnya? Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Sedangkan tasawufnya Ahlus Sunnah, siapa yang menyusunnya? Imam Abu Hamid Al-Ghazali.